Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, walaupun ibadah kami virtual, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami. Sehingga hari ini kami hanya tertuju padamu. Bawalah hati kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman akan dibacakan oleh Tanya ya. Silakan Tanya. Oke. Firman dari Tuhan 13 ayat 1 sampai 22. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah bawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Hewi, dan orang negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga, karena yang tidak beragi 7 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 akan diadakannya hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi harus dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Itu harus kau beritahu kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di hidupmu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun-tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak laki, jantan yang bagi kau. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tinggal dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menembusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan apabila aku akan tarik padamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, mengapa tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun yang tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka membunuh semua sulung di tanah Mesir, dan anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itu sebabnya maka aku bersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung antara anak-anakku telah kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan, sebab Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau.
dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadi Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jangan tidak beralih tiang awan itu, tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Terima kasih. Oke, tanya. Terima kasih, Mr. Firman. Sir, Hai. Kedengeran nggak? dengar. Oke, gengs, ini sebenarnya cerita yang seru. Ada yang tahu cerita ini tentang kisah apa? Gak Bisa ada. bahasa Sponsor belum ngasih tahu. Ya, dari nama judul kitabnya jelas ya, Kitab Keluaran. Artinya ini peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari tanah jajahan. Yang nyelamatin siapa? Pada cerita ini adalah Musa. Nah, poin pertama yang mesti kita pelajari adalah ingat, si Musa itu adalah seorang yang terselamatkan. Ingat nggak kisahnya dia yang dibuang ke sungai itu? Lalu diambil sama orang kerajaan, lalu menjadi anaknya dan menjadi panglima besar juga. Ingat kisahnya? Halo? Ingat. Ingat ya. Jadi yang pertama adalah Tuhan membentuk kita, atau dalam cerita ini adalah Musa, melalui proses yang tidak menyenangkan. Dia tidak kenal orang tuanya. Dia nyaris jadi korban pembunuhan massal pada waktu itu. Ya, jadi korban pembunuhan massal, nyaris saja dibunuh, namun dia diselamatkan dengan cara dihanyutkan di suatu sungai. Oke, jadi Tuhan membentuk kita itu dengan proses yang tidak menyenangkan. Tetapi kabar baiknya apa? Perlu dicatat, yaitu Tuhan selalu mendampingi di setiap saat. Coba bayangin, kalau pas lagi di sungai itu tiba-tiba tempat tidurnya bocor, tenggelam nggak? Tenggelam lah. Coba bayangin kalau tiba-tiba orang kerajaan, putri-putri kerajaan itu tidak ke sungai, ketemu nggak? Nganyut dia. Waktu dihanyutkan itu, si Musa kecil itu, si bayi Musa itu tidak bisa berenang. Nah, dalam proses kehidupan, kita belajar dari kisah awal penyelamatan bangsa Israel, harus seperti Musa, bayi Musa yang, perlu dicatat sekali lagi, sangat bergantung kepada Allah. Itu poin pertama. Poin kedua yang kita pelajari dari kisah ini, yaitu tentang bangsa Israel. Moses nipu apa, Ter? Sini lapor. Poin kedua aja tentang bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel bisa dijajah? Nah, itu pertanyaannya. Bukankah ini bangsa pilihan? Ternyata kesalahan terbesar bangsa Israel adalah di mereka atau bangsa ini tidak taat kepada Allah. Buktinya apa? Di dalam firman yang tadi dibacakan oleh teman kalian tanya, di situ ada beberapa serangkaian instruksi, harus begini. Allah pada perjanjian lama adalah Allah yang sangat-sangat disiplin. Kalau ada satu hal saja yang tidak sesuai apa dengan yang diperintahkan, hukumannya luar biasa. Bangsa Israel terjajah berkali-kali. Generasi dari generasi mati sia-sia
karena tidak mengikuti perintah sederhana dari Tuhannya. Jadi pelajaran yang kita kutip dalam Eskul Rokris kali ini adalah dari bangsa Israel, hal sekecil apapun perintah yang datang kepada kita, terutama perintah dari Tuhan, itu adalah penting. Jadi dalami itu. Apakah perintahnya itu akan berguna hari ini? Belum tentu. 2 hari kemudian masih belum tentu. Bisa saja 20 bulan kemudian, bisa saja 2 tahun kemudian, bisa saja 20 tahun kemudian. Sama seperti Musa, orang tuanya merelakan Musa untuk tidak bersama-sama dengan mereka, dihanyutkan setelah berpuluh-puluh tahun. Ketika dia menjadi seorang panglima besar, melihat bangsa, bukan melihat bangsa Israel ya, dia melihat ada orang yang dianiaya, dia tergerak hatinya. Setelah dia tahu itu adalah bangsa Israel, bangsanya, dia mencari jati dirinya. Dan akhirnya dia menyelamatkan. Nah itu pelajaran yang kedua, sekecil apapun perintah Allah, atau dalam konteks dalam kehidupan, sekecil apapun perintah dari orang-orang dewasa, selama perintah itu tidak melanggar hukum dan masih sesuai dengan norma-norma atau etika yang ada baiknya kita pelajari perintah itu supaya dengan jelas kita bisa laksanakan seperti keinginan yang memerintahkan kita. Oleh karena itu komunikasi penting. Sama seperti hari ini yang ikut kelas PTMT pembiasaan sama Mister agak naik suaranya karena selama ini sampai PTS saya hanya memerintahkan beberapa orang saja untuk keberlangsungan dalam baik mapel, agama ataupun kegiatan Rokris yang dibantu oleh beberapa orang yang dipilih menjadi ketua kelas dan kakak-kakak kelas 9. Instruksinya sederhana, bahkan saking sudah kenalnya dengan Mister, instruksi yang Mister kasih itu ditanyakan ulang untuk dikonfirmasi. Ya, biasanya Mister tidak menjawab dengan pasti ya atau tidak. Biasanya pengumumannya kayak apa? Bisa baca apa enggak? Kayak gitu-gitu. Pasti ada korbannya kelas 9 ya. Tapi dari situ kita belajar tuh makna bagaimana mendengar, makna bagaimana kita berusaha memahami siapa yang kita hadapi. Kalau kita menghadapi manusia misalkan macam Mr. Hot, kenali pikirannya, kenali kebiasaannya, kenali cara kerjanya. Begitu juga Allah. Kalau dalam perjanjian lama melanggar dapat hukuman, menuruti dapat berkat. Udah, hukumnya cuma itu aja. Nah, kenapa bangsa Israel bisa sengsara? Ya karena dia melanggar hal yang sederhana. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, percayalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan itu selalu ada sama kita. Di ayat-ayat terakhir, kalau nggak salah dengar, Mister Tanya tadi sebut ada tiang awan. Bener ya Tanya? Tanya. Kemana ini? Lah menghilang. Lah, bener ya Kaleb? Ada tiang awan ya? Iya, ada, Sir. Tiang awan itu bentuknya bukan kayak tiang listrik ya Kaleb? Bukan ya. Jadi itu kayak apa? Kayak bentuknya kayak gini loh. Kayak bangsa Israel pergi selama keluar dari tanah Mesir, tanah penjajahan itu. Di atas rombongan bangsa Israel itu ada awan yang menjaga sehingga tidak kepanasan dan lain sebagainya. Coba bayangin. Apa? Chelsea kelas 8 izin gak school dulu, dia lagi di luar. Oke. Thank you Marcel, nanti dilaporkan. Bayangkan ada tiang awan. Seberapa enaknya bangsa itu. Tuhan tahu ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Bayangkan lah ya, kalau kamu keluar dari rumah mama papa kamu nggak pakai ongkos gitu ya, nggak dikasih uang pegangan, rasanya kayak apa? Sengsara banget kan, bingung kan? Nah ini
Allah membantu bangsa Israel keluar, tapi bukan dengan kereta kuda dan sebagainya. Mereka jalan kaki dan mereka dibayang-bayangi dikejar-kejar oleh tentara-tentara Mesir. Tapi gimana pun juga, walaupun itu terasa sulit, Tuhan ngasih payung, awan langsung. Bahkan ada kisah dalam perjalanan keselamatan dari bangsa Mesir ini, ada tuh yang roti mana yang langsung turun, makanlah sepuasnya, jangan disimpan, besok ada lagi. Pelajaran yang ketiga adalah tentang setiap dari kita ada tiang awan yang Tuhan telah siapkan. Kamu yang lagi kelas 9, ingat ini adalah semester krusial, semester penting kamu terakhir di 82. Tiang awanmu cuma satu, yaitu Allah saja yang telah memberikan kamu napas kehidupan, sehingga kamu harus pakai napas kehidupan itu bukan untuk hal yang sia-sia. Tahan diri kita untuk melaksanakan yang terbaik dari diri kita, entah itu belajar, entah itu bersiap-siap dan sebagainya. Saya pernah diskusi sama salah satu kakak senior kalian kelas 9 yang tadi Mister bilang, yang Mister sayang. Bagaimana tentang memikirkan masa depan? Banyak dari antara orang tua kita tidak memahami bahwa masa depan itu adalah masa yang kita sendiri akan jalani, bukan orang tua kita. Semua ngalamin. Saya juga ngalamin. Percayalah, bukan tiang awan kita itu bukan orang tua kita, bukan sesuatu yang diwariskan dari orang tua kita, tapi tiang awan yang Tuhan telah sediakan. Apa itu? Napas kehidupan, kecerdasan, kesetiaan. Kesetiaan itu maksudnya kesetiaan kamu dalam belajar, kesungguhan hati dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak bisa diukur tapi nyata, sesuatu yang tidak bisa diukur tapi bermanfaat. Nah, kita harus bisa melihat tiang awan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ada di antara kita yang memang mungkin kehidupannya jadi kesulitan. Ada di antara kita yang mungkin gara-gara tugas Mr. Hot, banyak yang bilang tugas Mr. Hot ini bukan buat SMP. Siapa bilang saya mau ngasih tugas yang buat SMP aja? Ada yang bilang tugasnya Mr. Hot ini melebihi, bahkan mahasiswa saja nggak kayak gitu. Saya tahu, tapi tahukah orang-orang yang bilang seperti itu bahwa dunia yang akan kalian hadapi itu lebih menantang dari apa yang Mister berikan kepada kalian. Jangan lihat banyaknya, tapi lihat bagaimana kalian tangguh melewati masa-masa sulit waktu itu. Jangan lihat banyaknya, tapi lihatlah bagaimana kamu mengerjakannya. Apakah kamu jujur sungguh-sungguh mengerjakan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari cara yang baik bagi kepentingan bersama? Apalagi Mister pakai konsep satu tubuh. Waduh, kalau konsep itu keluar, sengsara dari paling senior sampai paling junior. Banyak orang yang tidak memahami cara kerja Mister karena Mister ingin membentuk kita semua terlatih supaya mampu bangkit lagi. Ini baru mata pelajaran agama yang dimana setiap sekolah minggu itu sudah sering dibahas. Tapi masih saja ada orang yang nggak bisa buka kitab perjanjian baru. Masih saja ada orang yang bingung bagaimana cara berdoa. Masih saja ada. Ini kan sesuatu yang lucu, tapi sekaligus menyedihkan. Bayangkan dari bagaimana kita selama SD ketemu guru agama, ketemu sama guru sekolah minggu, atau ketemu sama ibadah-ibadah. Masa kita tidak bisa berdoa? Minimal kita mencontohkan apa yang pernah kita lihat atau kita pernah dengar. Belajar dari tiang awan yang Tuhan berikan. Ingat, tiang awan yang Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan kita, tidak melebihi dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Maka belajar dari firman yang dikatakan
oleh tanya tadi yang sudah dipersiapkan oleh panitia Rokris, oleh pengurus Rokris. Bagaimana tentang satu anak sulung? Sulung di sini bukan bicara tentang yang pertama, bukan hanya bicara tentang yang satu-satunya, tapi anak sulung ini dikatakan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dinantikan, karena ya memang jadi pertama ya berarti emang dinanti-nantikan gitu. Tapi sekaligus juga yang terberkati. Kenapa? Karena yang pertama itu pencobaannya lahir ke dunia sungguh-sungguh berat. Biasa kalau anak kedua dan selanjutnya lebih mudah. Di sisi lain bicara tentang roti tak beragi. Roti tak beragi tahu nggak kayak apa, Kaleb? Saya tahu, Sir. Rachel ada tahu? Jessie ada tahu? Lalu, Sar? Roti tak beragi. Roti tak beragi. Tahu apa? Enggak. Roti yang nggak bisa ngembang, kayak brownies. Ya, Kaleb itu tahu. Kayak roti Baru rotinya kepikiran. itu. Tapi kalau dibilang brownies mah enak ya. Masih ada rasa-rasa coklatnya. Heeh. Nah, ragi itu yang buat ngembangin. Bener, yang buat ngembangin. Bayangin roti tak berkembang. Roti kempes. Roti yang di abang-abang udah seminggu kempes, anginnya hilang. Ada yang pernah coba makan? Sering tuh. Kalau ketinggalan di tas, roti coklat pisang kempes. Tapi enak sih. Jadi kayak berasa padet gitu ya nggak? Kayak roti perjamuan nggak sih, Sar? Ya, kayak kalau roti perjamuan Kudus yang sebenarnya sih komuni beda ya kalau tanya orang Katolik. Tapi kalau yang orang Protestan kan kayak roti tawar kan. Itu pun masih beragi. Kenapa tidak beragi? Pada kisah bangsa Israel, roti tidak beragi itu orang atau keluarga yang tidak memiliki ragi buat rotinya itu bisa dibilang dikatakan keluarga yang sangat miskin. Banyak tuh sangatnya. Saking nggak mampunya untuk bisa beli ragi supaya berkembang tuh roti. Yang dilihat bukan masalah tentang ekonominya, tapi dilihat bagaimana sengsaranya, bagaimana sulitnya pada waktu itu. Udah bangsa jajahan, nggak punya bahan makanan pokok, pada waktu itu ada roti, nggak punya ragi, akhirnya makan roti melempem. Kayak beli sari roti, si Kaleb udah buka plastiknya, tapi lupa ditutup. Bukan begitu, Kaleb? Ya. Nah ini kita belajar 3 hal dari perikop yang dibawakan tadi. Semoga apa yang kalian rasakan selama PTMT, Mister tahu kalian merasa kurang, kayaknya nggak banget ya. Ada gimana? Udah yang ngerasain? Gimana? Puas dengan PTMT? Biasa aja sih. Nggak seru malah ya? Kaleb gimana rasanya? Biasa aja. Biasa aja. Di kelas seru nggak? Nggak terlalu sih. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain ya? Oh. Nah, jadi sesuatu yang diharapkan belum tentu sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang kita tidak suka seperti pembelajaran online belum tentu tidak menyenangkan. Seperti pada hari ini Mister memberikan seni budaya yang lebih keren. Kalian nggak perlu link banyak-banyak, ya nggak? Cuman satu link aja. Terus berkembang. Cari yang terbaik dari diri Mister sendiri, berikan kepada yang terbaik buat peserta didik yang lain. Walaupun masih ada kekurangan, walaupun masih banyak yang nyinyir sana sini, memprotes sana sini, nggak apa-apa. Anggap itu sebagai latihan kita untuk jadi lebih baik. Oke, itulah pesan dari Eskul Rokris kita. Semoga seni budayanya nggak ada tugasnya. Ya, Disuruh seni budaya nyatat juga. ada tugasnya, review dan catat di buku, tapi tidak perlu kirim. Nah gitu. Oke, kita pelajari. Saya mau minta sebelum ditutup oleh pengurus Rokris, saya mau ingatkan pengurus Rokris
Ya, Sir. Oke, tanggal 28 Sumpah Pemuda itu jatuhnya hari Kamis. Maka hari Jumat kita bikin ibadah. Tolong dipersiapkan yang benar, jangan asal-asalan. Oke? Apa-apa? Iya. Ya, tolong yang denger jelasin ke Laura ya. Oke, oke, Saya, oke. saya Sip, dengar, sip, saya sip. dengar. Nanti di PC ya, di PC. Nggak PC. mau PC-PC kalian saja yang diskusikan ya. Tolong pengurus Rokris, itu tanggal 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda, lebih tua Oh, Ya, dibanding saya hari, disuruh nyari konten, Bang. Nggak tahu apa. hari kemerdekaan. Yo, terserah. Pokoknya hari Jumat pas kita ibadah siang, pas Rokris kita ibadah siang. Alright? Ya. Oke. Masih lama, masih ada sekitar 20 hari lagi. Tapi tolong dipersiapkan simulasi. Saya nggak mau tuh ada yang aneh-aneh selama proses. Masa kayak tadi. Ini udah mulai nih doa. Ya ampun. Capcay deh. Ecel. maaf. Nggak apa-apa. Nanti kalau kamu pengen ketawa silakan lihat di channel YouTube kita. Ingat di subscribe ya. Apa namanya, Sir? Namanya apa? Sudah saya like. We are Sudah saya Root. like, sudah saya like. Oke. Sama kayak nama Instagramnya ya? Yo idol. Oke. Bikin TikToknya, Sir, bikin TikToknya. Ayo kapan ayo kita Sir, nama channelnya joget-joget. tadi apa? Sir, emang nama YouTube apa, Sir? Saya udah ada Ah. pemikirannya, Sir, kalau bikin TikToknya. Ya akan Nama dibahas tapi channelnya apa, Sir? kalau TikTok maunya Laura pertama kali joget. Kalau Laura nggak joget Mister nggak mau. Ayo, Sir. Saya nganggur, Habis Sir. Laura semua pengurus joget. Habis itu murid-muridnya joget. Oh, baru tidak, Mister tidak, terakhir. Oke, oke. Ayo, Sir. Bikin TikToknya, Sir. Ini akun saya nganggur, Sir. Ya, siap. Nanti Mister bikinin, tenang aja. Aduh, doakan tuh. Doa YouTube Mister. Ya sudah itu dari Mister. Silakan saya kembalikan kepada MC. Oke, untuk penutupan silakan Kakak Prisil. Halo. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk siang ini karena sudah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai ekskul kami dari awal pertengahan ke akhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga mau memberkati masing-masing dari kita. Tuhan juga tolong lindungi Pak Hot di setiap aktivitasnya. Tuhan juga berkati kami dalam setiap pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.